Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari semakin dekat, gerbang puasa pada bulan Ramadan semakin dekat. Tentu persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan dengan maksimal. Di antaranya yang paling penting adalah kita mesti benar-benar paham tentang fikih puasa, benar-benar paham tentang fikih puasa. Yang mana kalau seandainya kita tidak paham tentang fikih puasa ini, maka akan membahayakan dari segi amalan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamih. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali. Illal ju'u wal atsyu, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Nah, kenapa demikian? Karena memang kebanyakan kaum muslimin tidak memahami tentang fikih puasa. Ya, orang puasa kita puasa. Ketika datang satu Ramadan, ya udah kita puasa. Ketika datang hari Idul Fitri, ya malam takbiran, ya kita ikut malam takbiran juga gitu ya. Tetapi tidak membekas sedikit pun ya di dalam kalbu kita hikmah daripada bulan suci Ramadan itu. Ya, maka kenapa demikian? Karena mereka tidak paham tentang fikih puasa. Nah, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW ya tidak memahami tentang fikih puasa. Mungkin kita sudah paham ya, dan kita sudah paham, tapi mungkin ada yang lupa-lupa misalnya gitu kan. Nah, tidak salahnya kalau kita sama-sama belajar, sama-sama mengaji ya, untuk mengulangi apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita ya, para ustadz kita, yang mana di antara kita mungkin sering ikut pengajian seterusnya, dan ini kan uh, disampaikan ketika momen-momen ketika bulan Ramadan akan datang gitu ya. Nah, cuman sekali setahun kita belajar tentang fikih bulan Ramadan. Nah, pada tahun yang lalu Al-Fakir saya sendiri membaca kitab Kifayatul Akhyar mazhab Syafi'i. Alhamdulillah selesai sampai bab zakat fitrah. Ya, sampai zakat fitrah. Nanti insya Allah Bapak Ibu, kajian kita ini rutin nanti setiap jam 5 sore ya, mudah-mudahan nanti bulan Ramadan ya, kalau nggak ada halangan kita lanjut kajian jam 5 sampai jam 5.45. Kenapa jam 5.45? Karena tidak ada Zoom gratis, sehingga kita batasin cuman kajiannya cuman setengah jam saja begitu ya. Nah, sebenarnya ingin berlama-lama, tapi karena mungkin kita ada kesibukan seterusnya, sehingga kita kajian kita batasi sampai setengah jam saja. Paling lama itu adalah 40 menit. Itu paling lama itu. Baik, kita sedikit mengulangi karena memang pada pertemuan yang lalu tidak terekam ya, karena eh, internet di tempat saya ada gangguan jaringan sehingga pakai paket data, dan qadarullah tidak bisa tersimpan ya. Tidak bisa tersimpan, hanya beberapa orang yang ikut kajian, dan eh, dan bagi jemaah yang ada di YouTube ya, banyak juga yang nonton di YouTube, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi karena kemarin tidak tersimpan, sehingga sedikit kita ulangi lagi ya, tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Nah, ini penting ya. Apa saja yang membatalkan puasa itu sendiri. Terkadang kita sepele nih ya, atau mungkin menganggap hal yang lumrah gitu kan. Padahal ada hal-hal yang cuman sedikit saja, padahal itu tidak membatalkan puasa, atau mungkin ada hal-hal yang sedikit saja bisa membatalkan puasa. Nah, apa saja itu yang kita bahas dulu, yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama adalah sengaja makan dan minum ya. Sengaja dia makan dan minum. Nah, ayatnya jelas di dalam Al-Qur'an.
dalam surat Al-Baqarah ya 187, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih ya dari benang hitam yaitu fajar. Artinya selagi waktu azan subuh itu belum masuk, belum datang, maka makan saja. Ya, lakukan saja apa-apa saja yang diperbolehkan, makan, minum, berhubungan biologis, suami istri, makan terus, lanjut saja. Sampai kapan? Sampai datang fajar. Nah, fajar ini kan ada dua nih Bapak Ibu, ini bukan ada Allah. Fajarnya ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kazib. Nah, fajar yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah fajarnya fajar sodik. Ya, fajar sodik yaitu ya Bilal berubah yang azan. Artinya ketika azan waktu subuh sudah masuk ya, dan ketika waktu fajar sudah masuk, makan minum semuanya itu yang tadinya halal jadi haram kita lakukan makan. Yang tadinya berhubungan biologi suami dan istri tadi diperbolehkan, ya ketika masuk di waktu azan azan subuh jadi haram kita melakukan. Kenapa? Karena sudah masuk waktu-waktu dimulai kita berpuasa. Nah, ayat ini juga sekaligus menjadikan sebagai penegas tentang batas kapan dimulainya puasa. Ya, kapan batas dimulainya puasa? Yaitu kapan? Yaitu ketika fajar sodik itu. Ketika azan ya Allahu akbar Allahu akbar. Nah, ketika Allahu akbar itu menandakan bahwasanya puasa itu dimulai dari sana. Nah, memang ulama berbeda pendapat nih Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa sahur itu bahwasanya batasan mulai daripada batasan mulai daripada berpuasa itu adalah selesai daripada azan. Selesai daripada azan subuh, maka selesai sudah. Artinya masuk waktu kita mulai berpuasa. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika masuk Allahu Akbar, maka kita tidak boleh makan dan minum lagi seterusnya. Ini ulama berbeda pendapat di sini ya. Ulama berbeda pendapat termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang pernah saya baca bahwasanya bahwasanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala seorang mufti di Saudi Arabia ya mengatakan bahwa azan dimulai waktu dimulai waktu sahur, dimulai waktu kita mulai berpuasa itu adalah ketika azan selesai dikumandangkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ketika la ilaha illallah itu, maka habislah waktu kita habislah waktu kita makan minum dan seterusnya. Artinya dari detik itulah kita mulai berpuasa. Nah, ini fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mufti daripada Saudi Arabia. Nah, ini memang terjadi ya batasan ini ya. Ulama berbeda pendapat. Nah, kalau saya pribadi yang saya pakai adalah ya ini ulama ulama berbeda pendapat ya. Nah, saya pribadi saya ikut kepada fatwa para ulama terkait mulainya berpuasa itu adalah ketika mulai azan. Ketika masuk Allahu Akbar ya dari misalnya azannya itu adalah misalnya jam 5 misalnya jam 5 kurang 5 azan subuh dimulai, maka habislah waktu untuk makan dan minum seterusnya. Kalau misalnya kita bangun di jam 5 kurang 5 itu ya alamatlah kita nggak sahur. Ya, nggak sahur sama sekali. Nah, itu ya. Baik. Nah, apa saja batasan timbul pertanyaan ya batasan makan dan minum ya ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya benda yang melewati tenggorokan. Ya, adanya benda yang melewati tenggorokan. Nah, batasan pertama dari makan minum adalah adanya sesuatu yang benda yang melewati di tenggorokan kita. Di mana benda itu bisa saja berupa makanan yang kita kenal sehari-hari ya dan kita makan sehari-hari seperti nasi, lauk pauk, sayur, air minum, bahkan rokok sama sekali gitu ya. Nah, hal ini ya kalau misalnya dia masuk ke dalam melalui tenggorokan kita
ya maka membatalkan puasa. Sama seperti misalnya kita seperti yang makanan hal-hal yang tidak terbiasa kita makan. Seperti misalnya seorang yang lagi bawa motor kemudian dia ngantuk menganga mulutnya, kemudian masuklah pasir, ya masuk pasir tertelan sama dia atau batu atau kerikil atau dedaunan, ya bahkan serangga sama sekali, maka hal tersebut sama saja bahwa bisa membatalkan puasa Bapak Ibu. Ya, ada orang ngantuk, ya Gojek misalnya, ngantuk atau kita sendirilah gitu ya. Kita bawa motor atau bawa kendaraan, tiba-tiba kita menganga mulut kita, enggak kita tutup mulut itu, ya karena memang di siang hari kita ngantuk, panas lagi misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menganga, kemudian masuk lalat, misalnya masuk lalat, ya alamatlah bagi seseorang itu ya batal puasanya. Batal puasanya. Kenapa? Karena benda itu melewati tenggorokan. Ya, karena benda itu melewati tenggorokan. Nah, memang ulama sepakat bahwa batasan masuknya benda itu adalah tenggorokan. Bagaimana kalau misalnya cuman sampai di mulut saja, atau di lidah saja, atau di bibir saja, atau di langit-langit kita, atau di gigi kita, atau cuman di air liur kita. Ya, artinya bukan batasan yang disampaikan oleh para ulama yaitu tenggorokan. Apakah batal puasanya? Nah, kata para ulama bahwasanya hal yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya seorang yang berkumur-kumur misalnya. Seorang yang berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, Bapak Ibu. Kecuali dia kumur-kumur disisakannya air sedikit kemudian telannya air sedikit itu yang batal. Nah, sama halnya seperti seorang yang menggosok gigi. Ya, seorang yang menggosok gigi, apakah batal puasanya? Tidak batal, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya ada batasan tertentu ya kapan kita boleh menggosok gigi itu. Kapan dia? Ketika matahari sudah mulai sudah mulai masuk waktu zuhur, maka tidak boleh lagi kita untuk menggosok gigi ya, menggosok gigi. Atau misalnya kita mencicipi makanan misalnya Bu Hajah Jessica misalnya ya, mencicipi makanan ya lagi mau lebaran misalnya kemudian dicicipi makanan itu, nah apakah batal puasa? Tidak batal ya, karena di lidah kita ini ada alat perasa ujung lidah. Nah di ujung lidah ini bisa merasakan apakah dia pahit, manis, asin, atau hambar sama sekali gitu ya. Nah kalau misalnya kita cicipin cuman makan sedikit, apakah batal? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak sampai ke tenggorokan. Memang memang ada ulama yang memakruhkan ya, memakruhkan seperti misalnya yang pernah saya baca itu di dalam kitab Fikih Said Sabit ya, ulama Mesir, doktor, profesor ya, beliau tuh ulama daripada Mesir. Beliau mengatakan dalam Fikih Sunnah Said Sabitnya bahwa hal demikian itu dimakruhkan. Hal demikian adalah dimakruhkan. Nah, kalau bisa kita tinggalkanlah untuk kehati-hatian kita. Ya, kalau misalnya kita masak ya asam, asin, manis, lauk pauk kita itu otomatisnya misalnya kita punya istri atau punya suami atau anak-anak pasti paham lah. Kenapa? Karena kita sendiri dalam keadaan berpuasa begitu ya. Nah, itu dia. Baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah maaf, yang kedua yang tadi itu ya, yang pertama itulah melewati tenggorokan ya. Melewati yang hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah melewati tenggorokan, dan ada juga makanan yang masuk ke rongga tubuh. Nah, seperti misalnya kalau kita lagi sakit misalnya, lagi sakit, kemudian ya disuntikkan jarum suntik ya ke nadi kita ya, sehingga dimasukkanlah infus itu masuk ke dalam pori-pori kita yang mana berupa glukosa misalnya gitu kan. Nah, masuk dia ya bukan melewati mulut tetapi melalui darah, melalui pori-pori kita. Nah, apakah batal? Jawabannya ya batal. Ya, batal. Kenapa? Karena dia masuk melalui badan kita dan bisa menambah tenaga bagi kita. Sehingga bisa membatalkan puasa. Nah, memang kalau misalnya kita dalam keadaan sakit,
ya nggak apa-apa lah batalkan gitu ya. Nah ini ada rukhsah dari Allah. Kalau sakit ya jangan dipaksain lah gitu ya. Gitu kurang lebih. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada suntik obat, ada orang yang sakit gula misalnya, kemudian dia menyuntikkan obat, obat itu ke dalam tubuhnya, apakah batal juga puasanya? Nah, pada hakikatnya obat yang disuntikkan itu adalah racun yang dikemas sedemikian rupa untuk apa? Untuk membunuh racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, racun dilawan dengan racun racun juga gitu ya. Nah, kalau misalnya obat itu dimakan atau diminum langsung, tentu batal puasanya ya kan. Tetapi ketika obat itu disuntikkan, ya ketika obat itu disuntikkan, maka umumnya para ulama berpendapat hal demikian tidak membatalkan puasa Bapak Ibu. Tidak membatalkan puasa. Asap rokok dan asap-asap sejenisnya yang secara sengaja dihirup juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Ya kenapa? Karena termasuk kriteria memakan atau meminum sesuatu. Ini jelas juga kan? Asap rokok. Ya, asap rokok ya orang merokok ya batal puasanya gitu ya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita lewat di depan tukang sate Bapak Ibu. Ya, kita lewat di tukang sate. Kemudian eh tukang sate itu mengipas dagingnya, ya mengipas dagingnya pas di siang hari atau jam 4 sore. Ya, pas lapar-laparnya lah kita begitu, kurang lebih gitu ya. Ya, harum itu semerbak. Apakah batal puasanya? Jawabannya enggak batal puasanya. Ya tidak membatalkan puasa gitu kan. Walaupun perut kita gara-gara harumnya sate itu keroncongan jadinya gitu. Tapi tidak membatalkan puasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau mau mencium harumnya sate ya dekat-dekatin aja gitu kan dicium. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian yang kedua kata para ulama yang disepakati para ulama bahwasanya muntah al-qai ya al-qai amdan yaitu muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja jelas ya bahwa Nabi mengatakan man dara'ul qai falaisa alaihi qada. Siapa orang yang muntah tidak perlu mengkodoknya. Ya, orang yang muntah tidak perlu mengkodok. Man dara'ahul qai falaisa alaihi qada'un. Orang yang muntah tidak perlu mengkodoknya. Orang yang muntah tapi dia nggak sengaja nih Bu. Tapi kalau misalnya ada orang wa manistaqa'a amdan, siapa-siapa orang yang muntah secara sengaja, maka hal demikian itu bisa membatalkan puasanya. Kalau dia sengaja sengaja dia memuntahkan mencongkel-congkel kerongkongannya ya supaya muntah batal puasanya Bu. Tapi kalau misalnya dia cuman cuman apa namanya dalam keadaan sakit, mual, asam lambungnya kumat, kemudian dia muntah gitu kan, keluar misalnya asam lambungnya melalui kerongkongannya, hal demikian tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Nah, tidak ada unsur kesengajaan. Memang ulama berbeda pendapat nih, Bu. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang tidak mengatakan, ya ada yang mengatakan tidak batal sama sekali. Nah, tapi sepakat para ulama, ijma para ulama, ya kalau misalnya dia sengaja untuk membatalkan apa namanya, sengaja untuk memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, maka batal puasanya. Tapi kalau nggak sengaja, tidak membatalkan puasanya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, sengaja keluar mani. Mohon maaf, ya seorang yang mengeluarkan spermanya apakah melalui onani ya dengan melalui apa namanya dengan melalui tangan istrinya misalnya ya maka hal demikian dapat membatalkan puasanya ya dapat membatalkan puasanya. Nah, kalau tidak sengaja cuci sana. Ya. Kalau dia misalnya tidak sengaja apa namanya tanpa sengaja ya misalnya mimpi basah misalnya di siang hari bolong misalnya kan apakah dia batal puasanya? Jawabannya tidak batal. Ya tidak batal. Kenapa? Tidak ada unsur kesengajaan. Ya tidak ada unsur kesengajaan. Kenapa? Karena dia apa namanya di luar kendali dia. Nah, yang membatalkan puasa itu adalah dia sengaja mengeluarkan spermanya, apakah malah digesek-geseknya kah,
ya kan? Nah, tentu ini membatalkan puasanya. Baik, itu dia. Kemudian yang keempat adalah batal rukun dan atau syarat sah puasa. Misalnya dia murtad misalnya ya kan. Kan syarat puasa itu misalnya kan dia muslim. Kalau misalnya dia itu murtad di saat dia puasa, tentu dia batal batal puasanya. Nah, yang keempat hal ini sengaja makan, sengaja muntah, sengaja keluar mani, ya, sengaja keluar mani ini tidak apa namanya tidak jima ya. Berbeda lagi nanti ada pembahasan di bawah. Nah, kemudian dia batal rukun dan atau syarat syarat puasanya. Nah, hal yang empat ini maka dia wajib mengkodok puasanya. Ya, mengkodok puasanya. Nah, kemudian jika misalnya dia melakukan jima, walaupun tanpa ada keluar inzal, walaupun tidak ada keluar spermanya, tetap batal puasanya. Tetap batal puasanya, walaupun tidak keluar sama sekali. Dan ini terjadi kepada sahabat baginda Muhammad SAW. Ya, apa katanya? Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celakaku ya Rasulullah. Wa ma ahlakaka? Kenapa engkau celaka? Kata Nabi. Waqatu ala imraati fi Ramadan. Aku mendatangi istriku pada siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Ini ini orang orang dari kampung, Mbak. Bu, orang dari kampung datang ya kemudian ngadu sama Rasulullah. Ya, dia melakukan hubungan biologis kepada istrinya, ya, melakukan hubungan biologis kepada istrinya. Nah, kemudian Nabi mengatakan hal tajidu ma ta'tiku raqabah, kamu ada bisa memerdekakan budak enggak? Ya Rasulullah, saya tak mampu ya Rasulullah. Ya, kalau gitu kamu mampu nggak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jangankan 2 bulan ya Rasulullah, 1 bulan saja saya tidak sanggup ya Rasulullah. Gitu kan. Kemudian apa kata Rasulullah? Mampu nggak engkau memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin daripada aku ini ya Rasulullah. Nggak ada orang yang di timur barat sekalipun nggak ada orang yang lebih miskin. A'ala afqaram minna, nggak ada orang yang paling miskin kecuali aku ini ya Rasulullah. Nah, ini membuat tergelitik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhahikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta badat an ya buhu, sampai terlihat gerahamnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terlihat giginya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau langsung tertawa gitu ya, tertawa melihat curhatan daripada sahabat baginda Muhammad SAW. Sudahlah miskin, buat ulah lagi gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ini kurma ya, kemudian kasihlah keluargamu berilah nafkah ini melalui kurma ini kepada keluargamu. Nah, ini orang yang miskin ya, tentunya kita nggak ada yang seperti ini gitu ya. Makanya yang pertama itu dia mesti memerdekakan budak dulu, Pak. Nah, memerdekakan budak itu sama kurang lebih dengan 100 dinar. Makasih. 100 dinar ya, 100 dinar. Nah, yang kedua, kalau dia nggak mampu untuk memerdekakan budak, ya dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, mesti berpuasa dulu, Pak. Kalau kita yang melakukan hubungan biologis mesti berpuasa dulu, ya. Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, benar-benar memang nggak bisa sembuh lagi gitu misalnya dari penyakit kita, ya mesti apa namanya memberikan makan kepada fakir dan miskin 1 mud ya, 1 mud per 1 orang miskin. Nah, kalau misalnya kita seorang suami, kalau misalnya nggak tahan ya apa namanya, biasanya kalau kita puasa itu hasrat untuk berhubungan biologis itu kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang benar-benar nggak tahan lagi, ya ambil rukhsah. Apa rukhsahnya itu? Kita perjalanan misalnya. Misalnya kita dari Jakarta ke Bandung, ya jalan-jalan dulu lah. Ya sampai perjalanan itu 90 kilo sampai 100 kilo perjalanan. Nah, kalau misalnya sudah sampai 83 kilo atau 90 kilo perjalanan, otomatis kita dapat rukhsah. Apa rukhsahnya itu? Yaitu kita dalam keadaan musafir. Ya, dalam keadaan musafir, maka boleh diambil rukhsah itu tuh. Kita boleh makan, boleh minum. Atau kita ya itu kan nggak berdosa ya. Tapi boleh juga misalnya memang ini berdosa ini. Tapi nggak wajib kafarat. Artinya dia membatalkan puasanya dulu, Pak. Ya, dia membatalkan puasanya
ya, kemudian baru dia mendatangi istrinya. Jadi dia membatalkan puasanya itu bukan di saat dia itu mendatangi istrinya. Jadi dia membatalkan puasa itu melalui makan dulu kayak minum dulu kayak kemudian baru mendatangi istrinya. Ya, baru mendatangi istrinya. Jadi dia membatalkan puasanya dulu, Pak. Walaupun itu haram juga hukumnya, berdosa dia. Tapi dosa di sini adalah dosa membatalkan puasa, bukan dosa untuk melakukan perbuatan jima begitu ya. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di dijapri aja, Pak ya, Bu. Kemudian ada kondisi makan minum ya, ada lupa, salah, sengaja, uzur, ya sengaja tanpa uzur. Nah, kalau lupa jelas tidak membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau lupa gitu ya. Kalau misalnya salah juga demikian. Kalau salah ya berarti kita batal puasa kita. Sengaja ada uzur batal. Sengaja tanpa uzur ya batal juga gitu ya. Nah, kalau lupa tidak wajib qada. Kalau salah wajib qada. Kalau ada sengaja uzur ya ada qada. Ya, kemudian sengaja tanpa uzur wajib diqadha. Nah, ini lupa ya tidak ada dosa, salah tidak ada dosa, sengaja uzur ya tidak ada dosa gitu. Baik. Seterusnya, kemudian azan sudah dikumandangkan. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Azan sudah dikumandangkan. Apakah boleh kita untuk masihkah boleh kita makan dan minum? Nah, itu ya. Nah, ini jadi dalilnya jelas nih. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan minum hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Nah, ada hadis ini Pak, diriwayatkan oleh ulama hadis ya, riwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata beliau? Jika salah seorang di antara kalian mendengar panggilan azan, sedangkan wadah makan ada di tangannya, jangan letakkan hingga menghabiskannya. Ya, jangan diletakkan. Artinya jangan di apa namanya habiskan segera makan itu. Walaupun misalnya panggilan azan gitu ya. Walaupun panggilan azan sudah dikumandangkan, tapi kita mesti apa namanya menghabiskan makanan itu. Nah, ini riwayat Abu Daud ya. Nah, kita lihat. Baik, waktunya tinggal 6 menit. Uqimatis salatu wal ina'u fi yadi Umar, qala asyrabuha ya Rasulullah. Qala na'am, fasyaribaha. Panggilan salat dikumandangkan dan ada gelas di tangan Umar. Beliau tanya, bolehkah aku minum ya Rasulullah? Rasulullah jawab, boleh ya Umar, minum saja. Nah, ini di dalilnya ya. Nah, Bilal mengumandangkan azan malam hari. Rasulullah bersabda, makan minumlah kalian sampai Ibnu Maktum azan. Maaf, berarti Abdullah bin Maktum yang azan di waktu uh, azan fajarnya gitu kan. Karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar. Yes, karena kalau misalnya sudah terbit fajar, ya itu azannya adalah Abdullah bin Maktum. Kalau sudah Abdullah bin Maktum azan, udah jangan makan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bilal berubah yang azan, Bilal berubah itu azan kurang lebih setengah jam atau 20 menit atau 15 menit sebelum fajar sodik. Kemudian ya, dalam dalam hadis Muslim jelas ya, la yamna'annakum min suhurikum adzanu bilalin wal fajrul mustatil walakinnal fajra atau walakin al fajru al mustatiru fil ufuq. Azan yang dikumandangkan oleh Bilal tidak mencegah kamu dari makan sahur dan juga fajar yang memanjang, artinya fajar kadzib ya, fajar kadzib. Namun yang mencegahmu adalah fajar yang merebak di ufuk, yaitu fajar sodik ya, fajar. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya fajar itu ada dua macam, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Nah, gitu. Nah, ini dia. Insya Allah besok kita lanjut ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah apa saja yang tidak membatalkan puasa itu? Ya, ini yang sudah kita pahami bahwa yang membatalkan puasa sudah selesai. Ya, insya Allah besok sore, mudah-mudahan ada waktu sehat walafiat. Ya, kita akan melanjutkan apa saja yang tidak membatalkan puasa menurut kesepakatan para ulama. Baik, mungkin itu dulu
yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman ya dalam memahami fikih Ramadan ini, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita ada bekal, ada ilmunya, sehingga kita ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawi alladziina la ya'lamuna ma la ya'lamun. Hal yastawi alladziina ya'lamuna ma la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui ya yang orang yang paham, orang yang alim dengan orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali? Gak sama kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala berbeda kualitas ibadahnya dengan orang yang tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahilan dan Allah menambah kita Allah berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi zidna ilman nafi'ah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.